kalian. Oh udah. Mari masuk, mari masuk, mari masuk. Mari masuk. Selamat malam, selamat malam. Om Agung tuh yang mana? Agung 109 ini ya? Agung ini ya? Satu lagi yang dan Demit Edan. Mana tuh? Halo. Halo Agung. Halo. Sebentar. Yang Demit Edan ini ya? Mas Danu, Mas Daru. Sebentar ya Om. Ya. Gimana Akbar Iqbal Daru? Masuk lah. Oke, kita tunggu Mas Daru. Ahmad Arif. Ini posisi di mana? Di rumahnya Aryo. Ntar aku balik dulu. Rumahnya Aryo kan banyak. Rumahnya Aryo mana? Kemarin Kemarin BSD. Oh iya udah. Ya aku host baru, maaf, bimbing aku. Oh, Daru 081. Oke. Selamat malam yang lain, selamat malam Agung. Oh ini dia. Ini ada Mas Daru nih. Salam menyan, salam menyan. Rahayu. Mas Daru mana? Udah ketemu belum? Belum Om. Belum ketemu. Iya. Udah datang sih, belum join. Jadi gimana? Atau di send request Satu kes sudah. Aku juga tidak ahli dengan IG. Sama dong. Aduh, aku kalau di live ini ya, Daru. Oke. Kita invite Mas Daru. Belum masuk. Nah, ini kayaknya. Halo Mas Daru. Halo. Halo, Mas Kira, Mas Agung, Oke, Rahayu. ayo Mas. Rayu. Oke. Kabar Mas Daru sehat? Pangestudi pun sehat. Waduh. Mas Eskel, Mas Bimo sehat juga. Oke, sehat. Bagus. Jadi kesibukan apa Mas Daru? Waduh. Ini baru istirahat kemarin habis running 11 hari di Sanggar, ada acara. Masih sibuk. Oke. Mungkin sebelum mulai tadi aku pengen cerita sedikit sih ke Om Agung. Tadi pas aku lagi parkir di depan rumah sama Aryo, tiba-tiba ada pelangi 2 dan tebel 1 tipis 1. Pas kita kejar naik mobil, menghilang. Sayang dong, nggak bisa. Iya, sayang sekali. Ini pas banget karena kita membahas karena kita akan membahas sang yang di Jakarta. Oke. Maaf ya teman-teman, saya masih pemula. Jadi malam ini kita bahas Sang Puspotajan part 12.34 dengan topiknya dalam Senjang Jakarta. Oke ya, mungkin kita langsung saja. Mungkin yang lain sudah tidak sabar. Salah. Ya, tapi gini ya, untuk di awal saya ngomong dulu bahwa kita ini dongeng loh ya. Dan kalau ada suatu kesamaan nama, mohon maaf, mungkin kan kebetulan saja gitu ya. Jadi tidak ada unsur pengen menyinggung siapapun gitu. Sebenarnya ya, kalau ada yang mirip, ya semoga nggak ada yang mirip deh gitu. Gitu ya. Oh ya, terus ini ya, untuk waktu pas Zoom kemarin kan ada yang menanyakan tentang masalah Galunggung dan sekitarnya. Mohon maaf, ternyata kita tidak diizinkan untuk membuka daerah sana. Jadi tujuan kita adalah untuk memberi kesempatan dulu kepada pihak lain yang pengen membuka cerita di sana. Tapi jangan khawatir, kita nanti pasti suatu ketika juga akan membuka, tapi mungkin masih dalam jangka waktu panjang.
cuman pasti ceritanya pasti beda. Saya yakin pasti lain. Jadi selain itu untuk ini toh, apa namanya? Supaya ini kita menjaga keorisionalan orang lain juga dan keorisionalan kita, maka kita dengan sengaja tidak akan membuka dulu, kecuali ke teman-teman dekat. Mungkin nanti akan kita ceritakan seberapa besar cerita dari mulai arah Cibatu, Gunung Galunggung, Garut sampai Tasikmalaya ya, gitu karena satu wilayah itu harusnya. Tapi eh, kita beri kesempatan pihak lain dulu. Kita yakin pasti nanti ceritanya beda dengan kita, gitu. Tapi kita belum diizinkan membuka. Jadi biar kelompok lain kalau mau buka silahkan supaya orisinil semua gitu. Gitu. Oke, monggo Oke. Mas Daru. Oh, Nji. Ya, Tak. kita mulai, Nji. Aku besarin dulu volumenya. Oke. 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 Iya. Ya. Kita lanjut. Slide Ini dia. pertama. Nah, gambarnya kurang ke atas sedikit, Desko. Bentar, gambarnya kurang ini. Kurang ke atas ya. Gambarnya, Oh iya. ya, separuh doang sih. Coba sambil ngeliat HP yang lain deh. Pakai RG lain tadi supaya kelihatan. Nah, gini. Lagi, kurang lagi. Yep. Ya. Hmm. Oke. Ya. Oke. Monggo Mas. Mulai, Nji. Monggo. Slide pertama. Sang Mahaprabu pertama di Keraton Wilwatika yang bernama Sang Mahaprabu Wijaya merupakan titisan dari Sang Hyang Bathara Indra. Itu versi saya ya. Jadi Sang Prabu Wijaya atau Sang Joko Sesuruh atau Raden Tanduran. Dikatakan Raden Tanduran karena memang dia dekat dengan masalah tanaman. Kurang ke atas itu. Slide-nya kurang ke atas. Malah turun jadi nggak begitu kelihatan jelas. Lagi kurang ke atas lagi. Kurang ke atas. Terlalu jauh sih kayaknya malahan. Kurang mendekat dan kurang ke atas. Sebentar. Oke, gini deh. Iya. Nah, Om. Bergetar. Kurang dekat. Iya, tapi kayak goyang. Ah ya, udah sekarang. Tapi kurang ke atas kalau sekarang, kurang ke atas. Terlalu ke bawah sih. Turun lagi. Susah Ya, ya Dek. ininya ya. Dah. Belum? Terlalu ke bawah. Terlalu ke bawah. Oke. Kurang. Masih malah hilang kakinya. Ke bawah. Terlalu ke bawah. Kurang ke atas. Astaga. Diganjel aja laptopnya pakai buku atau apa gitu. Itu pakai laptop atau pakai apa? Pakai ini sih. Oh, pakai. Nah, Oh, pakai. Itu bawahnya diganjel, jadi biar agak tinggian. nah. Sekarang kurang jauh. Kurang maju. Kurang maju tapi kurang jauh. Kurang lagi maju. Seru ya. Oke. Ya, Udah? pas ini sekarang Mas. Ah, Oke. Ya, Maaf ya, maaf. Oke, lanjut tuh. Ya. Kenapa dikatakan Raden Tanduran? Mungkin ceritanya sudah pernah kita bahas ya, karena ini ada hubungannya dengan Medang Kamulyan. Lanjut, Mas. Slide kedua, Sang Mahaprabu Wijaya mempunyai seorang putri yang sangat cantik bernama Sang Dewi Tunjung Sari. Sang Dewi inilah yang nantinya akan menjadi Maharatu ketiga di Keraton Wilwatika. Ya, dilanjut aja. Kayaknya nggak perlu dikasih komentar, karena kita juga Ya. udah telat. Yuk, lanjut, Mas. Slide ketiga, Sang Maharatu Ayu Tunjung Sari hanya menjabat selama 3 tahun, dikarenakan harus melakukan talak berata untuk melindungi keutuhan kerajaan. Karena adanya sabda dari leluhurnya bahwa kerajaan akan pahit pada masa akhir zaman Kolowiyoso dan akan tenggelam lalu menghilang sampai jangka waktu yang sangat panjang. Mungkin nggak perlu dijelasin deh. Lanjut aja. Kan namanya cerita. Oh. Namanya dongeng kan boleh dong. Slide keempat, Sang Dewi Tunjung Sari juga sudah mendapat petunjuk bahwa beliau akan menjadi pasangan dari putra Sang Mahaprabu Wijaya yang ke-8 atau Mahaprabu Bathara Ingkring.
Ya, jadi sebenarnya kasihan ya, karena berarti dari zaman beliau itu kan berarti beliau itu ada di zaman Prabu Wijaya satu, nanti kedua, ketiga beliau, terus nanti keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan putra mahkota yang kedelapan yang petunjuknya itu yang akan menjadi pasangan beliau, sehingga terpaksa harus menunggu segitu lama. Lanjut, Mas. Slide kelima, sedari awal Sang Dewi dilahirkan sampai lahirnya Sang Pangeran yang ditunggu untuk menjadi pasangannya, membutuhkan waktu sekitar 500 tahun. Sehingga Sang Dewi harus menanti kehadiran Sang Pangeran dalam waktu yang sangat lama. Sang Dewi Tunjung Sari memiliki wahyu Sang Hyang Pratnya Paramita, sehingga Sang Dewi mempunyai anugerah keabadian. Umur panjang jelas, jadi memang tidak berubah wujudnya, tidak kelihatan menua dan sebagainya selama jangka waktu itu. Lanjut dulu, Mas. Slide ke-6, selama masa penantian, Sang Dewi Tunjung Sari tidur di sebuah tempat. Tempat itu yang nantinya akan dikenal dengan nama Pinang Ranti, yang artinya menunggu dipinang atau dilamar. Ya, kebetulan mungkin ada nama yang sama ya, tapi anggap aja kebetulan. Lanjut, Mas. Biar cepat selesai untuk saya. Slide ke-7, meskipun selama masa penantiannya Sang Dewi Tunjung Sari tertidur, tapi tetap masih bisa memperhatikan semua peristiwa penting yang ada pada zaman setelah beliau turun tahta dan masuk ke masa tidur panjangnya. Ya, karena orang ngertinya mungkin tidur ya, tapi kan itu Kerogosukmo sampai segitu lamanya. Jadi selama itu juga dia bisa mengamati ketika rohnya jalan-jalan gitu, bisa mengamati kanan kiri, belakang ada kejadian apa di masa setelah beliau. Lanjut, Mas. Slide ke-8, dan sampai suatu saat kerajaan berpindah ke wilayah Keling yang berada di sisi timur dari aliran Amertasari. Jadi kan setelah satu orang yang ini ya, yang kadang-kadang banyak orang bingung ini orang Jawa Barat atau Jawa Timur, maka kan setelah itu kan kerajaan dipegang oleh Damar Wulan, terus setelah itu kan Bre Pamotan, Bre Wengker, terus baru Sang Hyang Bathara Ikling. Jadi kerajaan pindah ke daerah Keling karena keratonnya posisinya di keadaan Keling, dan nanti Keling itu kenapa namanya Keling nanti akan dijelaskan di belakang kalau nggak salah. Oke, lanjut, Mas. Oke. Slide ke-9, dipimpin oleh Sang Mahaprabu Wijaya ke-8 atau lebih dikenal sebagai Sang Prabu Bathara Ikling. Bathara I itu artinya dia, jadi Sang Prabu Bathara yang dianggap sebagai dewa yang ngejawantah di daerah Keling. Sang Prabu Bathara Ikling atau Sang Prabu yang ke-8. Lanjut, Mas. Slide ke-10, Sang Mahaprabu Bathara Ikling ini memindahkan keraton pusat agak ke arah selatan. Keratonnya dihias dengan serba kemasan, sangat besar dan sangat indah berkilauan. Maka sampai dijuluki Keraton Kencana. Di nama Keraton Kencana pasti nama Kencananya masih tersisa seharusnya, cuma nggak tahu itu di mana. Lanjut, Mas. Slide ke-11, sebegitu kaya dan makmurnya, di setiap dinding gapura istana dihiasi berlian yang sangat besar, bahkan sampai ada yang sebesar buah kelapa. Itu sampai diceritakan di dalam cerita pewayangan Jawa ya. Jadi ada cerita di awal-awal ketika gelaran wayang itu kan selalu ada pernyataan seperti itu. Dan itu adalah menunjukkan kekayaan kerajaan tersebut di zaman itu gitu. Lanjut, Mas. Slide ke-12, kilauan berlian tersebut sangat jelas terlihat pada saat malam hari, terutama saat bulan purnama. Sebegitu gemerlapnya, itulah kenapa dijuluki sebagai Keraton Kencana. Ya, nggak perlu jelasin, pasti udah jelas. Lanjut, Mas. Slide ke-13, gemerlapnya keraton pada siang hari juga membuat efek seperti hologram yang sangat aneh ketika mendekat ke arah keraton. Maka terkadang juga disebut Keraton Keling, karena orang sering terlihat seperti bayangan gelap saja.
Jadi melihat orang di depan kita akan sangat susah, hanya bisa melihat kayak siluet gitu, maka dikatakan keraton gelap atau keraton keling. Keraton yang orang-orangnya gelap gitu, jadi kelihatannya seperti siluet yang orang-orang di sana. Lanjut Mas. Slide ke-14, kuatnya cahaya pantulan pada siang hari dan gemerlapnya pada malam hari, maka orang yang mendekat ke arah keraton hanya dapat melihat orang dalam bentuk siluet saja. Hal ini sengaja dipersiapkan oleh Sang Mahaprabu agar kerajaan sulit untuk diserang, maka sebutan keling atau gelap muncul karena peristiwa itu. Ya, tadi saya dan Jerangi kebablasan maju satu slide. Lanjut Mas. Jadi, putra sulung dari Sang Mahaprabu Wijaya ke-8 merupakan seorang satria yang merupakan titisan dari Sang Hyang Bathara Dharma. Ya, dengan ciri khas berarti punya Aji Pancosono seharusnya. Lanjut Mas. Oh, di 16. Lanjut Mas. Slide ke-16, karena Sang Putra Mahkota merupakan titisan dari Sang Hyang Bathara Dharma, maka beliau mempunyai Aji Pancasona. Ya, sehingga tidak bisa mati kalau belum waktunya. Ya, semua orang gitu kali ya. Tapi kalau dia tuh beda sih, yang punya kekuatan yang lebih untuk itu. Nah, lanjut itu Mas. Lanjut ya. Oke, lanjut aja. Karena banyak ini. Setelah waktunya dirasa tepat, maka Sang Hyang Bathara Narada turun ke hadapan Sang Mahaprabu Wijaya ke-8, memberitahu agar Sang Dewi Tunjung Sari yang telah tertidur selama 500 tahun itu dibangunkan. Ya, kayaknya nggak perlu dibuka ceritanya lagi sih. Lanjut aja Mas. Slide ke-18, kedatangan Sang Hyang Bathara Narada diiringi oleh Sang Hyang Bathara Kamajaya dan Sang Hyang Bathari Rati. Kedatangan beliau bertiga memberitahu Mahaprabu Wijaya ke-8 bahwa Sang Putra Mahkota adalah jatuh krama dari Sang Dewi Tunjung Sari. Dan Sang Dewi harus dibangunkan dari pinang ranti. Nah, kalau dalam menurut kepercayaan orang Jawa terutama Jawanya saya ya, tapi kalau Jawa yang lain nggak tahu, bahwa Bathara Kamajaya sama Bathari Ratih itu yang mengatur jodohnya manusia gitu. Makanya mungkin dilanjut dulu supaya nggak kebablasan ceritanya. Lanjut Mas. Slide ke-19, maka Sang Prabu berusaha memberitahukan kepada Sang Putra Mahkota berita dari Sang Hyang Bathara Kamajaya dan Sang Hyang Bathari Ratih. Ya, yang jelas pasti cukup terkejut ya Sang Putra Mahkota mendengar kabar begitu. Lah terkejutnya kenapa? Monggo dilanjut dulu. Sang Putra Mahkota terkejut dan dengan serta-merta menolak. Sang Putra Mahkota kaget jika harus menikah dengan seorang yang merupakan leluhurnya, sehingga memutuskan untuk tidak mau ikut ke Pinang Ranti. Awalnya begitu, tapi ya nantinya pasti mau ikut. Lanjut Mas. Slide ke-21, Sang Mahaprabu berusaha membujuk putra sulungnya dengan menunjukkan bahwa itu adalah perintah dari para dewa dan meminta Sang Putra Mahkota untuk ikut terlebih dahulu. Jika nantinya tetap tidak mau pun tidak menjadi masalah, bisa kembali pulang. Jadi pada dasarnya Sang Putra Mahkota diminta untuk ikut mengiringi Sang Mahaprabu dan tidak akan dipaksa jika memang sungguh-sungguh tidak mau. Ya, lanjut. Karena nggak boleh diceritakan. Lanjut. Slide ke-22, Sang Putra Mahkota akhirnya mau ikut ke Pinang Ranti meskipun dalam hati sebenarnya merasa terpaksa. Ya, kalau dalam bahasa Jawa gerundel itu apa namanya? Sebenarnya males, nggak mau ikut gitu, nggak mau karena sebenarnya nggak mau, tapi ya karena diminta dengan sangat oleh orang tuanya terpaksa mau. Lanjut Mas. Slide ke-23, sesuai petunjuk Sang Hyang Bathara Narada, maka di hari Respati Manis, tepat di saat terjadi bulan purnama, Sang Mahaprabu berangkat bersama Sang Putra Mahkota ke Keraton Pinang Ranti. Ya, lanjut. Karena kayaknya nggak ada perlu dikomentari. Sudah cukup jelas. Slide ke-24, begitu sampai di Keraton Pinang Ranti, Sang Putra Mahkota diminta menunggu di ruang tamu yang sudah disediakan.
Sedangkan Sang Mahaprabu mendekat ke tempat peristirahatan panjang Sang Dewi Tunjungsari. Karena kalau diajak juga pasti nggak akan mau, makanya suruh nunggu dulu di ruang tamu. Lanjut itu, Mas. Ya. Slide ke-25, Sang Mahaprabu langsung membaca mantra pemberian Sang Hyang Badaraka Majaya untuk membangunkan Sang Dewi Tunjungsari dari tidur panjangnya. Ya, Aji Pangeracutan itu ya. Lanjut, Mas. Slide ke-26, Sang Dewi akhirnya terbangun dan diberitahu oleh Sang Mahaprabu bahwa putranya sedang menunggu di ruang tamu yang ada di depannya. Ya, nggak perlu diceritakan, nggak perlu dikomentarin lagi. Lanjut, Mas. Ya, cepat selesai. Slide ke-27, Sang Mahaprabu sebenarnya cukup cemas karena sangat sadar bahwa Dewi Tunjungsari merupakan memiliki kemampuan dan kesaktian yang luar biasa. Beliau sangat khawatir jika putra sulungnya tidak mau. Ya, ya cemasnya orang tua ya, karena ngerti bahwa yang dihadapi itu di Betari Ngejawantah bukan hanya orang biasa. Lanjut, Mas. Namun saat melihat Sang Dewi Tunjungsari terbangun, meskipun rambutnya belum teratur, sudah terlihat sangat cantik. Sang Mahaprabu lega dan sangat yakin bahwa putra sulungnya pasti tidak akan menolak. Ya, lanjut aja. Slide 29, Sang Mahaprabu lalu mengajak Sang Dewi Tunjungsari untuk menemui putra sulungnya di ruang tamu yang ada di depan pertapaan Keraton Pinang Ranti. Lanjut, Mas. Mungkin ceritanya nanti aja. Lanjut dulu. Slide ke-30, Sang Mahaprabu lalu memperkenalkan Sang Dewi Tunjungsari. Tak lama setelah itu, lalu mengajak Sang Putra Mahkota pulang. Karena pada saat akan berangkat tadi, Sang Putra Mahkota mengatakan hanya akan mengantar ayahandanya, dan setelah itu mereka pulang. Itu ketika belum melihat siapa yang akan dihadapi, tapi begitu sudah melihat apa yang dihadapi, dia pada saat dia akan diajak pulang, komentarnya di berikutnya. Lanjut, Mas. Oke. Slide ke-31, namun begitu melihat kedatangan Sang Dewi dan melihat secara langsung paras Sang Dewi Tunjungsari, maka Sang Pangeran pun terkejut, sangat kagum dan terpesona. Sang Pangeran memohon kepada ayah Handa Prabu untuk tidak ikut pulang, sekaligus meminta izin untuk menginap di Keraton Pinang Ranti. Jadi kebalik ya malahan. Tadinya nggak mau ikut, sekarang malah jadi nggak mau pulang. Lanjut. Menginap juga ya. Menginap lagi. Slide ke-32, melihat dan mendengar permintaan putra sulungnya membuat lega dan gembira hati Sang Mahaprabu. Maka Sang Mahaprabu mengajak Sang Dewi Tunjungsari untuk berunding menentukan hari pernikahan Sang Dewi dengan Sang Putra Mahkota. Lanjut dulu, Mas. Slide ke-33, pada saat itu juga Sang Dewi Tunjungsari memberitahukan kepada Sang Pangeran agar waspada terhadap adik angkatnya. Karena Sang Putri sangat tahu jikalau adik angkatnya tersebut yang akan membunuh Sang Pangeran yang sudah ditunggu selama 500 tahun. Ya, sayangnya itu nggak didengarkan ya. Itu kejadian yang sangat-sangat sayang. Lanjut, Mas. Mungkin karena terlalu cinta sama Dewi Tunjungsari, lagi berbunga-bunga mungkin. Oke, lanjut, Mas. Slide ke-34, karena teramat sangat bahagia setelah ditentukan hari pernikahannya, maka Sang Pangeran menjadi tidak waspada dan lupa akan peringatan dari Sang Dewi Tunjungsari. Ya, bukan hanya itu ya, karena mungkin menganggap beliau baru aja bangun dari tidur, itu dianggap itu adalah mimpi atau gimana, sehingga kurang didengar. Padahal itu peringatan dari seorang Betari Ngejawantah yang harusnya didengar. Lanjut, Mas. Slide 35, Sang Putra Mahkota ini hanya bisa dibunuh dengan pusakanya sendiri dan kebal terhadap senjata lainnya. Kegembiraan ini mengakibatkan tidak waspada terhadap adik angkatnya karena kurang mengindahkan peringatan dari Sang Dewi.
Itu yang sendiri sangat disayangkan di situ ya. Dan itu sebenarnya sudah diperingatkan berkali-kali, tidak cuma satu kali. Tapi ya karena merasa bahwa adiknya tidak akan tega sama dia, maka kemudian kita tetap melakukan itu gitu kan. Seharusnya tidak dititipkan pusakanya ke adiknya. Lanjut, Mas. Slide ke-36, merasa adik angkatnya yang sejak kecil selalu disayang terhadap dan dapat dipercaya, maka sang putra mahkota menitipkan pusakanya ke adiknya yang pada saat itu mengiringi hajatan persiapan melamar sang dewi. Ya, lanjut dulu aja, Mas. Slide ke-37, sang Dewi Tunjung Sari menunggu sang putra mahkota di Keraton Timur yang dinamakan Cinta Laksana dan berada di Tegalwaru. Itu dinamakan Tegalwaru karena penjelasannya ada di bawahnya, jadi nggak perlu dia jelasin. Lanjut, Mas. Sing capek baca Mas dan baru aku cuma lanjut, Mas. Lanjut. Nggak apa-apa. Slide ke-38, dinamakan Tegalwaru karena sepanjang jalan di daerah itu dihiasi oleh hiasan yang berbentuk tanda sayang dan berupa waru merah. Yang jelas tuh ketika roncean kembang melati itu dikalungkan pada saat dipegang dengan tangan kanan dan kiri, itu kan bentuknya hampir kayak waru toh, Mas. Salah satunya itu ya penyebab kenapa dinamakan Tegalwaru. Dan seharusnya tanda itu dari negara kita tadinya awalnya. Lanjut, Mas. Slide ke-39, namun sayang sekali pada saat perjalanan menuju Tegalwaru, sang pangeran ditusuk oleh adik angkatnya dan kepalanya dipenggal. Badan bagian bawah dibawa oleh pasukan adik angkatnya dan dirajam. Sampai tidak bisa dikenali lagi anggota badannya. Dicacah-cacah sampai habis. Cuman lokasinya mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan di sini karena itu termasuk bagian dari Antarktis yang di Atlantis Series. Lanjut, Mas. Slide ke-40, di sebuah bukit yang penuh duri, sebagian anggota badan sang putra mahkota dihancurkan. Lanjut aja, Mas, nggak tega saya membahas ini. Lanjut. Slide ke-41, kepala dari sang putra mahkota dibuang dan dilempar atau dihambalang ke aliran Amertasari. Lanjut dulu aja, Mas. Tapi ini nggak akan jatuh di situ karena ada kanal di sebelah timur kan, sehingga nggak sampai ke arah Amertasari, cuma jatuh di kanalnya saja. Lanjut, Mas. Slide ke-42, bersama dengan peristiwa itu, Keraton Pusat diserang. Namun penyerangan hanya mencapai daerah hologram dari Keraton Pusat yang berhasil dibuat tidak terlihat oleh Mahapatih Gajah Permada karena telah ditutupi dengan ilusi sebuah gunung. Sampai dengan hari ini akhirnya ditutup seperti itu. Lanjut, Mas. Slide ke-43, sehingga keraton hanya bisa terlihat seperti gunung bagi yang tidak bisa melihatnya, serta gerbang atau gapura masuk terlihat menjadi daerah yang cukup jauh. Ada di sebelah timur ya, gapura yang dibikin satu-satunya pintu masuk saat ini hanya ada di sebelah timur. Itu pun kalau bisa ngelihat. Lanjut, Mas. Slide 44, gapura masuk keraton yang berwujud emas atau bisa disebut dengan gapura keemasan. Gapura emas atau gapura kuning atau bantar kuning tersebut hanya bisa terlihat dengan jelas apabila mencermatinya dengan menggunakan mata satu. Jadi kalau dalam bahasa saya ya, kawi saya atau bahasa Sanskertanya saya, itu gapura itu dalam bahasa dulu itu adalah bantar. Jadi kalau emas itu biasanya dikatakan kuning. Jadi kalau gapura emas itu adalah bantar kuning. Maka kalau ada nama bantar itu pasti adalah gapura. Makanya ada gapura gerbang jadi apa dan sebagainya gitu ya. Jadi Pak yang pakai nama bantar-bantar itu berarti gapura. Menurut saya. Lanjut, Mas. Slide ke-45, mengetahui sang pangeran dirajam, sang dewi sangat marah dan segera bertindak untuk mencari keberadaan kepala sang pangeran. Sang dewi sangat tahu sekali
bahwa sang pangeran tidak akan bisa mati walaupun hanya tinggal kepalanya saja. Ya, karena memiliki Aji Poncosono. Lanjut, Mas. Slide ke-46, sang Dewi berencana akan menyerang balik Sindia. Mengetahui hal tersebut, pihak penyerang segera mundur ke arah seberang Sungai Berantas. Karena mereka sangat tahu bahwa tidak akan ada yang sanggup melawan sang Dewi. Jadi kalau zaman dulu tuh perempuan pun itu bisa luar biasa ya, jadi tidak hanya laki-laki. Beda dengan sekarang. Lanjut, Mas. Slide ke-47, dalam kondisi tersebut, sang Mahapatih Gajah Permada menasihati sang putri agar membawa mundur kepala sang pangeran, sambil meminta petunjuk kadewatan apa yang harus dilakukan. Diminta mundur itu karena posisi Putra Mahkota sudah seperti itu, jadi harus dikembalikan dulu menjadi manusia seutuhnya lagi, tapi itu harus ada petunjuk dari kadewatan, makanya beliau milih mundur, karena kalau dipaksakan menjadi raja dalam kondisi seperti itu kan tidak baik untuk sejarah negara ini. Negara itu cerita saya ya, negara dongeng saya. Oke, lanjut. Slide ke-48, bersama sang Mahaprabu, sang Dewi membawa kepala pangeran ke arah timur untuk meminta petunjuk dari sang Hyang Wening Sabdojati. Ke timurnya timur banget itu. Timur banget sampai dekat rumahnya Mas Darus itu. Lanjut, Mas. Slide ke-49, kejadian tersebut sebenarnya bisa dihindari jikalau sang pangeran mau menggunakan mata satu dalam melihat tingkah laku adik angkatnya. Ya memang karena tidak waspada ya, dan karena terlalu sayang sama adiknya dan terlalu percaya sama adik angkatnya, yang terjadi jadi seperti itu. Jadi dia tidak waspada karena melihatnya kan pakai mata dua gitu. Lanjut, Mas. Slide ke-50, terlebih lagi apabila ucapan yang disampaikan oleh sang Dewi Tunjungsari didengarkan, maka semua kejadian yang sudah terjadi akan bisa dicegah. Karena apa yang telah disampaikan oleh sang Dewi adalah hasil pengamatan dengan mata satu, sehingga prediksi tentang adik angkat dari sang pangeran sangatlah akurat. Karena beliau bisa seperti itu selama 500 tahun itu kalau bukan Betari Ngejawantah kan nggak mungkin. Dan seorang Betari tidak akan salah dalam memprediksi suatu keadaan, pasti akan benar. Cuman sayangnya tidak didengarkan. Lanjut, Mas. Slide 51, sang Tri Kencono Wuwu sigro tumindak anetepi jantraning kamulyaning Prabu. Ini cuman pernyataan saya pada sana bahwa ini sudah kita sampaikan. Sehingga nanti serial berikutnya tinggal sambungannya dari ini gitu. Lanjut, Mas. Udah nggak ada. Ya. Ampun, telah. Udah, jadi yang paling penting berarti harus waspada dengan yang kita selalu tulis itu kan Daru Beksi dan sebagainya itu ya. Ada beberapa peringatan tentang Daru Beksi, terus kemudian Saya lupa. Nah ini. Ya. Cerita tentang dahulu yang akan datang itu nanti akan datang secara perlahan-lahan. Itu juga harus dicermati, dan terutama kalau yang akan ada Telas Tangi sudah lama itu Sudah lama ya. Tentang akan adanya Kumambangnya Watu Hitam sama Sleme Prabu Gabus. Memang ada 3 yang akan bangun gitu kan nantinya. Ya deh, Mas, jadi gitu dulu. Hari ini pembacaan saya dan ini dipercepat karena kita sudah terlambat setengah jam gara-gara sayanya kena macet parah tadi, hampir nggak bisa balik loh. Tapi aku mungkin mau nanya dikit Om. Kan katanya tadi daerah Bantar. Bantar itu artinya gerbang kan? Kan kalau di Jakarta tuh ada Bantar Gebang. Apakah itu juga termasuk ada gerbang gitu? Padahal itu kan di tengah daerah Amertosari. Nanti ceritanya pas ketemu ya. Nanti tak ajak keliling. Gak bisa, aku pancing. Gak usah aku pancing. Saya ketemunya Mas Agung lama banget ini. Itu dia. Saking sibuknya Om Agung gitu. Gak bisa ketemu. Ya, nanti kalau pas ketemu aja mulai penjelasannya. Karena bukan untuk konsumsi publik ya. Berapa pergeserannya dan sebagainya nanti tak jelasin.
Terus bagaimana ngeceknya dan bagaimana melihat gapuranya gitu ya. Tapi tidak di sini ya. Oh, boleh sih Om. Aku tunggu sih Om. Ya. Aku tunggu. Eh, Nah mungkin itu saja dan mungkin maaf ya karena kami telat dan juga kalau saya ada salah. Saya mengucapkan terima kasih untuk para leluhur juga. Terima kasih Om Agung sebagai narasumber dan juga sudah menyiapkan teks, draft slide yang dibantu tim Atlantis Series agar lebih indah lagi. Ada juga terima kasih Mas Daru sudah jadi narator. Terus untuk Om Naga Tapak Angin yang menjawab pertanyaan di kolom chat, terima kasih. Om Rahardian juga yang sudah menulis kalimat slide, terima kasih. Mas Dani Ardi, aduh bagus banget flyernya, indah sekali. Dan juga untuk Pak Marius, Arif, dan Sobat Atlantis lainnya, salam menyan, salam sehat selalu. Sampai jumpa, jangan lupa tunggu Atlantis Series untuk minggu depan, seri-seri selanjutnya. Bye-bye. Ya. Masih nyambung yang jelas. Masih nyambung Masih dengan nyambung. ini. apa sih nyambung? Ya. Semua tetap dengerin ya. Bye-bye. Ya, baik. Iya, Bayu. Bayu.